skripsi. Jadi sesi kali ini sebenarnya terinspirasi dari ngobrol-ngobrol sama John, sama Wahyu, sama Coin, sama teman-teman yang lain. Jadi aku ingin sharing ya ke teman-teman, mungkin dari pengalaman. Jadi supaya teman-teman, terutama yang mungkin masih di young adults, jadi di bawah 30 tahun, supaya lebih bijak dalam mengelola keuangannya. Jadi basic-basic aja. Kita hari ini lebih ke basic yang santai-santai aja. Gitu. Sudah siap semuanya? Sudah menyiapkan kopi dan cemilan? Sini Nis, kamu kejauhan sini. Jauh banget kamu duduk. Silakan Om Kevin. Oke. Oke. Pakai itu, pakai ini sih. Oh, udah. Oke, mungkin pertanyaan awal-awal santai dulu. Siapa yang udah punya kartu kredit? Nah, dua orang. Sini nggak punya kartu kredit? Nanti aku tawarin kali. Nggak usah. Siapa yang pakai pay letter? Shopee pay letter, GoPay letter. Oh, dia pakai. Nggak ada yang pakai? Oke. Jadi penetrasinya masih cukup tinggi nanti untuk kerjasama sama bank-bank lain ya. Nah, kalau misalnya pakai kartu kredit, berapa persen dari penghasilan? 80. Buset. Kita makan bayar gestek dulu baru bayar. Wis. Mantap. Tiga. Kartu kreditnya pakai apa? Pay letternya pakai apa sih biasanya? Berapa persen kira-kira? Dari pengeluaran, anggap dari gaji pemakaiannya. Itu rahasia tuh, itu rahasia umum tuh. Berapa? 5%, 5-10% lah anggap ya. Oke, berarti masih aman lah. Nah, kenapa ini penting? Semua orang di sini kerja, semua punya mimpi kan? Nah, masa ada yang di sini bekerja karena panggilan hati? Mimpi saya untuk hidup. Anjay. Nah, mimpi apapun itu, mau jalan-jalan, mau sekolah, mau menikah, mau punya rumah, mau makan besok yang enak pun kan pasti perlu uang kan? Jadi, biarpun tidak segalanya itu perlu uang dalam hidup, tapi kita perlu sejumlah uang untuk hidup yang cukup ya. Cukup enak, cukup buat jalan-jalan gitu kan. Jadi makanya itu cukup penting ya, karena sebenarnya kalau masalah keuangan ini kan kita sama sekali nggak pernah diajarin di sekolah kan. Ada yang kuliah ekonomi kan nggak ada kan? Nggak ada. Nah apalagi kan ada yang ngajarin kan. Berdasarkan pengalaman hidup ekonomi saya. Kalau garis keturunan Anda kan memang diajari. Kalau diupload ke YouTube kasih thumbs down. Loh, itu malah justru sebenarnya bonus life skill yang sudah diajarkan dari awal sebenarnya. Gitu loh. Nggak mungkin kan di awal cita-citanya mau jadi PNS kan, enggak kan? Susah. Hah? Mimpi. Nah, sekarang udah ada yang tahu nggak apa bedanya aset? Ada yang tahu aset dan liabilitas tuh? Sudah berpengalaman? Teman-teman udah ada yang tahu apa itu bedanya aset sama liabilitas? Jangan. Siapa? Gede tahu nggak deh kira-kira? Aset tahu nggak? Liabilitas nggak tahu. Utang tahu tapi? Iya, tahu utang. Nah, jadi sebelum mulai belajar kita yang basic-basic dulu. Jadi ada namanya aset, ada namanya liabilitas. Nah, simpelnya adalah aset itu adalah segala sesuatu yang kita beli, nanti dia berfungsi buat menambah kekayaan kita. Simpelnya kayak gitu. Entah itu saham, entah itu nanti beli mobil untuk usaha, disewain misalnya kan, atau misalnya beli laptop untuk part time atau freelance misalnya, nambah duit.
Itu aset. Liabilitas itu adalah semua yang kita keluarkan, tapi cuman mengeluarkan uang. Simpelnya kayak gitu. Nah, tadi utang kan? Utang tuh ada dua. Ada utang yang baik, ada utang yang buruk. Utang yang baik itu kayak gimana kira-kira? Budi berutang. Utang yang baik kira-kira gimana? Gimana John? Kira-kira John? Utang yang baik, utang yang kasihan ya aku nanya John nih. Gimana John? Kira-kira? Untuk yang mana utang di tanah itu utang apa? Kenapa dia utang baik? Menghasilkan uang. Oke, bagus. Kalau utang yang buruk berarti contohnya apa? Pay later. Pay later. Pay later. Pay later utang. Kalau pay letternya buat misalnya beli Baju untuk pakai sendiri. beli HP misalnya buat kerja, kan ngasilin uang. Iya kan? Bu, itu minta dari kantor biasanya. Nah, jadi kalau misalnya tadi benar, kalau misalnya beli tanah contohnya yang nilainya naik gitu kan, itu bisa jadi utang yang kok pencet. Itu bisa jadi, ini dia. Nih, jadi misalnya beli, mungkin kalau di usia di bawah 30-an beli rumah tuh kayaknya agak kejauhan ya. Jadi yang dikit-dikit aja lah. Yang misalnya mau S2, itu kan nambah skill, nambah gaji kan. Terus misalnya investasi, entah itu beli reksadana, beli saham, atau misalnya beli kripto misalnya kan. Nah, kalau bad debt itu tadi misalnya beli mobil buat ke kantor, padahal setiap hari naik motor ke kantor juga bisa. Malah nambah pengeluaran kan. Kredit card ini kalau misalnya cuma buat kebutuhan sehari-hari mungkin bisa dibilang bad, tapi dalam beberapa kasus bisa digunakan sebagai hutang yang baik dia. Misalnya beli perlengkapan buat kerja kan, gitu. Sampai sini paham kan? Oke. Nah, ini bayangin kalau misalnya gaji masuk tapi habis buat ngopi. Siapa yang hobinya ngopi setiap hari? Terus gajinya habis. Jadi flow-nya tuh cuman gajian, terus udah pengeluaran habis. Jadi nggak ada punya aset, nggak punya utang sama sekali. Mungkin kalau masih di usia di bawah 30, di 20-an mungkin masih biasa ya. Cuma nanti kalau udah mulai umur 25, terus udah mulai punya pacar bertanya kapan nikah. Nah, ini dari bukunya Ramit Sethi namanya, ada I Will Teach You to Be Rich. Jadi kekayaan yang dianggap kaya orang itu sebenarnya terpengaruh sama feeling. Jadi ada orang yang suka, jadi dia tuh pengen punya uang tuh buat misalnya jalan-jalan. Ada orang yang suka makan. Ada orang yang suka beli gadget. Jadi buat dia itu dia lebih baik mengeluarkan uang di situ dibandingkan di tempat lain. Itu nggak masalah. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak mengelola uang dengan baik, itu kan jadi masalah. Makanya perlu mengelola uang. Nah, ini tadi terkait yang itu. Jadi ada beberapa orang yang misalnya nih, kalau aku beli gadget misalnya harus Apple. Jadi kualitasnya dibandingkan harganya. Kalau beli Android misalnya jelek gitu misalnya ya. Atau misalnya kalau mau beli gitar harus gitar yang paling mahal misalnya, karena bagus. Atau misalnya kalau beli sepatu harus yang bermerek yang mahal. Itu jadi beda, masing-masing orang itu kan punya feeling yang beda-beda tergantung keinginannya dia apa kan. Gitu. Nah, dari faktanya 62% Gen Z, yang Gen Z mana? Nah, dan milenial. Jadi semua di sini. Jadi 62% itu masih boros karena tidak tahu literasi keuangan. Jadi nggak tahu bisa membedakan yang mana aset, yang mana hutang.
Kalau misalnya tanya ini, rumah itu kira-kira menurut teman-teman tuh aset atau liabilitas? Aset atau beban? Rumah. Siapa yang setuju rumah itulah aset? Rumah itu aset. Nah, kalau rumahnya itu kalian beli, kalian cicil, dan kalian keluar uang tiap bulan, itu masih aset. Bot. Akses kalau disewakan, liabilitas kalau ditinggalin. Nah, itu dia. Jadi kalau orang yang mungkin kalau rumah dia beli rumah, disewakan dan menghasilkan uang, itu dia aset. Tadi balik lagi. Tuh. Jadi kalau misalnya pengen beli rumah 1M tapi nyicil kesusahan, itu mungkin kalau di umur teman-teman belum banyak yang punya teman, case-nya adalah gagal kredit. Kredit itu sebenarnya salah satu yang ibaratnya kita kayak, oh kalau Kevin kan udah di sini, ibaratnya kontrak seumur hidup kan, 15-20 tahun biasanya. Terima kasih. Biasanya kalau orang-orang yang, aku pengen punya rumah nih, itu yang mereka nggak tahu adalah bunga cicilan 3 tahun, 5 tahun pertama itu flat, ada istilahnya flat. Setelah itu floating. Biasanya ketika flat itu cicilannya misalnya 3 juta, 4 juta, masih bisa nih, nikah masih bisa bayar. Ketika floating, bisa cicilannya langsung naik jadi 2 kali lipat. Dan banyak orang yang tidak belajar tentang finansial ini, mereka di beberapa tahun sudah jalan, baru dia nyesal. Akhirnya dia harus balikin ke bank, nggak bisa bayar. Misalnya nih case-nya kayak kemarin COVID misalnya, nggak bisa bayar nih. DP-nya hilang. DP itu kan harus bayar juga kan. DP hilang, cicilannya pun juga hilang gitu. Jadi ya kerja kerasnya nggak menghasilkan apa-apa. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman, tadi kan balik lagi ke masalah kartu kredit dan pay letter. Mungkin nggak banyak teman-teman yang sadar bahwa kalau misalnya kalian kerja, tidak pernah minjem ke bank, misalnya nih, ibarat anggap aku bank, terus aku kasih pinjam ke Dibio misalnya. Dibio tiba-tiba mau minjem, Kak, aku mau pinjam 1M gitu, mau beli rumah. Tapi Dibio nggak pernah minjem ke aku. Kira-kira aku berani nggak ngasih pinjam ke Dibio? Nggak berani kan? Nah, gimana caranya supaya aku bisa berani ngasih pinjam ke Dibio? Tak kasih kartu kredit. Dibio pakai bayar lancar kan? Itu namanya membangun history kredit. Jadi kalau teman-teman kerja tidak pernah pakai kartu kredit, ketika nanti misalnya perlu beli mobil atau misalnya beli rumah yang semua orang kan pasti pengen kan, itu akan kesulitan karena nggak pernah ada historinya. Tiba-tiba datang ke bank, saya mau pinjam 3M, 2M pakai beli rumah gitu. Tapi nggak pernah ketahuan apakah orang ini bisa bayar, apakah bayarnya pas, apakah bayarnya on time, apakah bayarnya telat. Jadi kalau nggak ada itu akan kesulitan gitu. Jadi saranku kalau masalah ini, kalau bisa nanti coba biarpun kecil, nggak usah harus dihabisin. Jangan kayak Kevin nanti beli PS gitu misalnya. 80% nggak sanggup di PS aku. Nah, jadi usahakan kecil-kecil tapi lancar. Jadi tujuannya itu bukan untuk foya-foya, tapi lebih untuk bangun gini history kreditnya, gitu. Dan juga kalau misalnya teman-teman tadi kan punya mimpi kan, semua pengen, entah mungkin ada yang mau jalan-jalan, saya kayak Jiwa kan jalan-jalan terus kerjanya kan gitu kan. Nah, gimana caranya supaya saya bisa jalan-jalan seperti Jiwa gitu? Berarti saya harus mengelola keuangan supaya bisa jalan-jalan tapi uangnya nggak berkurang gitu loh. Alis. Nah, jadi supaya lebih aktif, teman-teman kan pasti udah punya mimpi nih. Supaya kita sama-sama berjalan menuju mimpi masing-masing, buatlah mimpi kalian yang spesifik. Misalnya mau beli motor, mau beli Harley misalnya. Mau beli Harley tahun berapa misalnya, tahun 2030 misalnya kan, lagi 5 tahun.
Atau misalnya mau beli mobil yang harganya misalnya apa? Apa sih? Apa sih yang pengen beli mobil apa? Yana pengen beli mobil apa Yana? Yana? Hah? BYD. BYD apa? Harganya berapa? Tidak spesifik. Mom kira-kira pengen beli mobil apa, Mom? Berat sekali. Mazda apa? Mazda apa kira-kira? Kira-kira harganya deh berapa dah kira-kira? 400 ya, 500 lah. Anggap targetnya kira-kira lagi berapa? Lagi 10 tahun misalnya kan? Oh, mantap. Lagi 5 tahun berarti 2030 ya? Jadi itu mimpinya, baru nanti kita sekarang cek. Kalau misalnya, ini ada tips sebenarnya untuk ngecek kesehatan keuangan nih. Teman-teman itu pakai mobile banking nggak? Pakai mobile banking nggak? Jiwa udah ada gini, leluhur tidak usah jiwa. Leluhur banking. Pakai mobile banking nggak? Di mobile banking itu ada laporan finansial yang bisa kelihatan setiap bulan. Kalau di BCA itu ada. Jadi kelihatan kalian tuh punya pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Simpelnya adalah ngelihat masih positif apa udah negatif gitu aja. Kalau misalnya masih negatif, berarti harus apanya ditambah utangnya? Negatif tambah negatif jadi Positif. Dikali itu mas. oh iya. Dikali tuh. Hutang harus hutang lagi biar positif. Negatif tambah negatif, dua negatif. Kalau kan negatif ketemu negatif jadi positif. Negatif dua. Lanjut. Jadi kalau misalnya negatif, berarti harus ada yang kita kurangin. Kalau misalnya dia sudah positif tapi jumlahnya masih sedikit, berarti opsinya kan dua, pengeluarannya dikurangin atau penghasilannya ditambah. Ini sudah ada, titiknya kita sekarang sudah ada, tinggal gimana cara kita mencapainya kan. Nah, itu deh yang kita bahas sekarang. Nih, step 1, cash flow. Kira-kira dari gaji kalian, tahu nggak berapa persen untuk kebutuhan, berapa persen untuk pengeluaran keinginan, sama tabungan atau investasi? Tahu. 532. 533 apa? 5%, 3%, 2%. 50 hits, 30 wish, Ah? 40 saving. Oh, terus kira-kira Yude, kira-kira berapa persen? All in. Sponsor by Betara gitu. Berapa kira-kira? Selama ini kira-kira kalau dirasa-rasa aja. Apanya 30? Yang mana? Keinginan. Pengeluarannya? Kebutuhannya setiap hari? 50%. Nabung nggak? Berapa segitu sisanya? Nah, sekarang tak tanya, siapa yang setiap gajian itu, siapa yang nabung setelah belanja sebulan baru nabung? Siapa? Uangnya belanja dulu, nanti ada sisa baru ditabung. Siapa yang kayak gitu? Siapa yang nabung dulu, baru sisanya dibelanjain? Siapa nabung dulu, habis itu nanti sisanya dibelanjain? Gajian. Kamu nggak gajian ya? Misalnya gajian, dapat gaji, berarti nabung dulu, sisanya baru dibelanjain. Oh, berarti udah pintar-pintar semua ya? Padahal ini kan kantor IT, bukan kantor bank. Jadi ini umumnya ya, jadi 50% untuk kebutuhan, 30% keinginan, 20% untuk saving atau investasi. Nah, ini contoh yang misalnya spendingnya kira-kira seperti ini. Jadi macam-macam. Nah, tadi balik lagi ke yang apa istilahnya? Menurut setiap orang itu aku ngerasa punya uang tuh itu nih good free spending. Jadi mau belanja apa, mau
ngeluarin buat apa, itu di situ dia. Gitu. Nah, itu investasinya bisa 5, bisa 10, bisa 20, tergantung dari ininya. Nah, ini tadi kalau bisa sebenarnya maksimal 50, kalau bisa. Ada nggak yang lebih dari 50%? Sudah berkeluarga sih Anda? Oh beda ya? Beda. 100% needs. Oh, Gak ada wish. Wish itu adalah needs. Misalnya Chandra, misalnya kira-kira pengeluaran sebulan itu lebih nggak dari 50% untuk kebutuhannya. Tapi jangan kebutuhannya aku harus setiap malam makan di Susite, jangan. Gila berat banget. Heavy. Kira-kira berapa persen? Di bawah. Di bawah 50%. Bagus. Nah, ini tadi yang tadi itu. Jadi kalau misalnya ini apa namanya? Keinginan yang tadi itu kalau misalnya dipakai. Nah, tipsnya adalah kalau misalnya nanti ada berencana untuk berkeluarga, 30% ini adalah yang nanti akan diakses sama orang bank. Misalnya tadi mau beli mobil, mau beli rumah misalnya kan. Jadi kalau di total berdua sama pasangan, 30% ini yang akan dianggap istilahnya free cash buat cicilan. Nah, jadi kalau kalian tadi aja masih lebih dari 50%, nggak akan dikasih. Karena nggak punya uang lebih. Gitu. Jadi kalau bisa keep 30% uang kalian itu, entah itu tidak dibelanjakan, cuma ditabung, atau misalnya ditaruh di rekening, entah itu deposito atau apa gitu. Jadi misalnya nanti mau beli mobil kan, misalnya kan, ini bisa dipakai 30%-nya. Terus, nah ini untuk investasi. Siapa yang sudah berinvestasi di sini? Jangan berinvestasi sama pasangan ya, sama diri sendiri. Saya investasi anak. Wah itu sudah. Investasinya apa? Beragam macam. Yang paling simpel. Saruan, Oke, obligasi, saham. oke mantap. Siapa lagi tadi? Mama. Ngeri sekali Ci. Sama emas. Ada dagang bakso Ci. Investasi tadi masuk. Siapa lagi tadi? Apa Jan? Bitcoin. Jiwa apa? Cacing naga-naga. Apa Del? Kalau kamu apa? Oke. Nanda? Wih, mantap. Jawaban yang sangat super sekali. Siapa lagi tadi? Dharma apa? BCA. Kamu yang punya. Ada lagi contoh lainnya kira-kira selain tadi berarti itu aset yang paper. Investasi layar ke atas. Wih, apa tuh? Makan. Nambah ilmu. Siapa yang dalam 1-2 tahun belakangan ini investasi ke dirinya sendiri? Beli buku, belajar, ikut kelas. Siapa aja? Oh. Berapa persen kira-kira dari dari gaji bulanan? Kira-kira? Beli chat GPT. Wih. Bener sih. 10%. Berapa persen? Investasi leher ke atas. Pendidikan. Aja. 30%. Oh ya, wajar sih. Nah, ada tips juga. Siapa di sini yang sudah pakai digital bank, shop, apa jadinya? Cbank, Neobank, apa lagi yang lain-lain? Jago, Genius,
Jadi tipsnya adalah kalau misalnya teman-teman itu punya uang untuk entah itu nanti untuk dipakai nanti, atau misalnya untuk misalnya mau beli saham misalnya, taruhnya tuh kayak aku pakainya Cbank, karena kalau transfer ke bank lain gratis. Nah, jadi itu tipsnya. Mungkin nggak kelihatan banyak ya, tapi sebenarnya lumayan kok di total-total. Misalnya nih beli kopi, nitip sama Cindy, transfer kena 2,5. Besok lagi beli, transfer lagi kena lagi 2,5. Kan lumayan kan? Tuh. 5 hari udah bisa ngopi lagi, gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang sudah pernah, ada yang tahu dana darurat? Sudah punya? Sudah tahukah dana darurat kalian itu mengcover berapa bulan pengeluaran kalian? Tahu kan? Tahu. Siapa yang sudah punya dana darurat 3 bulan biaya hidupnya? 3 bulan minimal. 6 bulan biaya hidup. Misalnya aku gaji anggap 3 juta. Pengeluaranku 2 juta. Kalau aku perlu untuk dana darurat 3 kali, berarti kan 6 juta. Siapa yang punya? Minimal 3 kalinya. Minimal sudah 6 kalinya? 12? 6. Wih. Apa kalau ada COVID mam sendiri dia santai deh. Nggak masalah ya. Jadi ini yang jarang ya. Terbukti kan jarang yang punya kan? Dana darurat nggak punya? Orang tua dana darurat. Dana darurat. Ica, aku pakai mic loh. Dana darurat itu adalah sebenarnya kalau kita bilang in case misalnya nih kejadian tidak terduga kayak COVID kemarin misalnya tidak bekerja kan tetap harus makan. Coba. Yang lebih besar. Maksud sih sama aja harusnya. Emang beda? Sama kan? Sama aja. Emang budak aja Ica. Jadi misalnya biaya hidupnya setiap bulan berapa Ica? 2 juta misalnya. Berarti minimal punya dana proteksi, dana darurat itu 6 juta. 3 bulan. Punya enggak? Punya. Anak-anak intern di sini punya? Punya lebih dari 3 bulan biaya hidup? Oke, mantap. Jadi biasanya 3 sampai 6 bulan. Kalau kalian belum menikah. Kalau sudah menikah kan kepalanya 2 minimal. Jadi rata-rata 6 sampai 12. Itu yang umumnya. Nah, kenapa ini penting? Karena kebanyakan orang itu biasanya kita kan nggak tahu ya, tiba-tiba aja misalnya sakit atau misalnya tiba-tiba mobil parkir diserempet sama satu kantor gitu misalnya kan. Jadi harus dibenerin gitu kan. Jadi dana darurat itulah dipakai untuk ini. Itu dana darurat pertama. Yang kedua adalah asuransi. Kalau kerja biasanya kan di cover BPJS, tenaga kerja dan kesehatan. Cuman mungkin kalau untuk orang yang istilahnya mau memaksimalkan, karena kan pilihan BPJS itu terbatas ya, itu bisa pakai asuransi kesehatan swasta. Sama satu lagi asuransi pensiun atau asuransi jiwa. Cuman yang aku banyak tahu adalah kebanyakan sekarang itu, terutama agen-agen asuransinya itu bisa ya tak bilang jahat. Karena mereka itu memberitahukan kalian itu dibilang berinvestasi, tapi yang dijual itu adalah asuransi jiwa. Kan nggak mungkin kita berinvestasi mengharapkan ada yang besok mati gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi daripada asuransi jiwa berkedok, apa sih namanya? Indeks apa gitu? Pokoknya ada asuransi jiwa itu dikemas seperti investasi. Nah daripada seperti itu sebenarnya lebih baik kelola sendiri, gitu. Nah, nih investasi terbaik adalah investasi kepada diri sendiri. Jadi sebelum memulai investasinya ini, lebih baik kalian tak kasih ilmu dulu, atau kalian baca buku,
ikut kelas atau ikut sharing sebelum mulai, entah itu tadi misalnya judi online misalnya kan, salah satu bentuk investasi kan, gitu. Tapi kemungkinan cuma kalah menang gitu aja kan. Nah, jadi lebih baik belajar dulu sebelum mulai. Ibaratnya sebelum tes belajar dulu lah kan, gitu. Ini beberapa buku rekomendasi. Kalau dari aku pribadi, buku yang paling kiri itu tetap aku rekomendasikan karena cara penyampaian itu bercerita. Buat orang yang nggak terlalu suka membaca teknis, itu bagus. Tapi jangan pernah mengambil sesuatu itu ditelan mentah-mentah. Jadi ambil bagusnya, buang jeleknya. Orang itu pasti kan ada kontroversinya kan. Jadi ambil ilmunya aja, gitu. Ada Atomic Habit, ada yang tadi Ramit-Sethi, sama Psychology of Money. Kenapa ini aku rekomendasikan? Kira-kira kenapa Atomic Habits itu kira-kira ada di salah satu dari rekomendasi ini? Ada yang tahu nggak? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa? Kenapa mulai hal kecil? Sedikit-sedikit apa-apa dikit. Betul. Ada hubungannya ke sana. Ada. Karena orang berinvestasi itu kan nggak mungkin mengelola uang, termasuk berinvestasi itu kan tidak mungkin sekarang dikelola, besok sudah tiba-tiba sugih kan, kecuali judi. Bisa sugih ada. Nggak mungkin juga. Oke, beli sekarang besok turun. Dan psikologi of money. Kenapa psikologi of money itu penting? Karena mengelola uang itu aku pernah punya temen itu ceritanya lumayan unik. Dia udah ada rencana mau nikah sama pacarnya, sudah nabung. Enggak, terlalu dramatis. Cuman karena rencana nikahnya dimundur karena yang cewek mau kuliah lagi, jadi kan rencananya nggak jadi nih tahun depan rencananya gitu kan. Si cowok tidak bisa mengendalikan emosinya, uangnya dipakai minum, habis, gitu. Jadi kenapa psikologi itu sangat penting? Karena itu berhubungan dengan, pernah enggak teman-teman misalnya lagi kesel, atau misalnya lagi bete, lagi bad mood, beli sesuatu yang mahal supaya senang aja. Pernah enggak? Misalnya tiba-tiba mau, atau misalnya pernah enggak kira-kira ke restoran misalnya. Kayaknya nggak bisa beli nih gitu kan, digituin sama apa namanya waitressnya kan. Kalian tak beli yang paling mahal gitu. Uyo. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengendalikan, itu kebanyakan orang akan di satu titik dia akan bisa kehilangan semua uangnya, semua hartanya. Jadi ini sangat berbahaya. Bahkan kalau misalnya kalian dibilang, beli ini ya gitu. Misalnya kalian beliin pasangan tuh kendaraan misalnya. Misalnya kan gitu kan. Terus semua dibawa bukunya segala macam dibawa. Ya kasih dah bawa gitu. Terus karena satu titik putus, ya udah barangnya hilang semua. Itu kan kebawa ini kan, emosional kan, psikologi kan. Mungkin pasti ada yang pernah di titik itu gitu. Cuman kita tidak usah lanjutkan. Lalu panjang nanti. Nah, kalau tadi sudah, tadi berarti kita tahu angkanya kita berapa, angka-angka finansialnya kita berapa, terus kita sudah punya proteksi, baru level selanjutnya investasi. Karena kalau itu tidak punya, kayak temanku kemarin itu pas BRI itu turun di harga berapa kan? 3.600 ya? Kan terjun semua tuh. Beli nggak nih gitu dia bilang. Beli nggak nih? Boleh kalau Ke punya dana darurat minimal 3-6 bulan karena dia udah nikah kan. Kalau kamu habisin uangmu ke sana terus marketnya turun lagi, nangis pasti kan? Jadi kan tujuannya bukan untuk ke sana. Investasi itu tujuannya untuk mengembangkan uang yang kita punya daripada diem. Bukan justru mempertaruhkan supaya uangnya habis gitu. Itu gambling itu namanya.
Jadi investasinya itu ada 2 di sini aku bikin. Yang pertama adalah untuk meningkatkan income. Jadi kayak tadi beli buku, ikut kelas, atau misalnya investasi instrumen. Nah, instrumen ini kan banyak, ada reksadana, obligasi, saham, kripto. Tapi ada tapinya. Sebelum kalian memulai itu, nih coba Google dulu. Tes profil resiko kalian. Tak kasih waktu 3 menit kayaknya cukup. Silakan nih. Karena ini akan berkorelasi dengan nanti kamu mengambil keputusan ketika kalian itu beli apapun yang kalian beli untuk berinvestasi. Nah, kalau sudah ya, kita lanjut. Kenapa ini penting? Karena nanti akan berhubungan sama tipe instrumen atau kendaraan investasi yang akan teman-teman naikin menuju tujuan. Ibaratnya ini kita mau menuju dari titik A ke titik B. Tipe orang itu ada yang berani cepat, ada yang nggak berani cepat, ada yang suka ngebut, ada yang suka ugal-ugalan. Ibaratnya kayak gitu. Jadi nanti kendaraannya pun akan sesuai sama kepribadiannya. Kalau yang ini dari berdasarkan tipenya ya, tipenya dulu. Low risk itu ada emas digital, suku, tabungan berjangka, deposito. Siapa yang masih punya deposito? Deposito? Oh, gitu. Tipe moderate itu ada reksadana pasar uang atau obligasi. Ada yang high risk, saham, properti, kripto. Kripto, bro. Kemudian, nah ini pertanyaan selanjutnya. Dari penghasilan kalian, berapa persen yang sudah diinvestasiin? Ada yang 3% ke bawah? 3% ke bawah? Wih, kalau berarti makan angin berarti. Makan angin. Ini dihitungnya dari total. Termasuk kalian punya lembur lah, freelance lah. 3%? Ada yang investasi 3% dari gaji bulanannya? Dari penghasilan bulanan? Ada yang 10%? 10%? Oke, bagus. Ada yang 30%? Nggak ada? 30%? Ada yang 50% ke atas? Jack berinvestasi menggunakan tanah leluhur. Dikelan. 30%? 30%? Oke. Kenapa ini tak bentuk kayak journey ya? Karena di sini akan kelihatan siapa yang lebih aware sama mencapai mimpinya lebih cepat, siapa yang tidak. Kalau misalnya masih 3% ke bawah, nggak apa-apa. Yang penting sudah memulai. Kalau bisa dinaikin ke 10%. Kalau misalnya sudah bisa 30%, itu udah bagus banget. Kalau 50% ke atas, itu aku ragu orangnya makan pakai apa. Ya. Cuman kalau misalnya sudah sampai bisa, itu biasanya orangnya bisa memilih dia ngeluarin uang itu untuk ini oke, untuk itu enggak. Jadi dia bisa memilih mengatakan enggak. Itu biasanya orang-orang yang udah di situ itu. Nah, gimana caranya mencapai itu? Nah, ini dari buku yang tadi, buku yang pertama. Ini ambil ilmunya, jadi jangan ditelan mentah-mentah. Cuman, secara umum, secara general, kalau kita belum bagus mengelola uang, punya gaji, belanja, bayar, habis. Kalau sudah lumayan bagus, sebenarnya kalau tak bilang anak-anak di kantor itu rata-rata middle class. Kenapa middle class? Karena minimal punya cicilan. Entah itu kartu kredit, entah itu pay letter, entah itu motor, entah itu kendaraan, atau yang lain.
Nah, biasanya kalau kita kelas menengah itu punya uang, ada enggak setiap gajian tuh tangannya gatal buat membeli sesuatu di Shopee, di Tokopedia. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kelas menengah. Kalau misalnya uangnya dibelanjain, kemudian dari hutang-hutang segala macam ini pengeluaran udah habis, tidak ada investasi atau investasinya sedikit, itu yang banyak terjadi di kelas menengah. Nah, situasinya adalah kelas menengah di Indonesia sekarang itu jumlahnya terus menipis karena situasi sebenarnya kalau teman-teman tahu sebenarnya situasi keuangan dunia ini kan lagi nggak bagus kan? Tahu nggak? Situasi ekonomi di dunia lagi tidak stabil. Ada yang investasi emas nggak di sini? Ada yang beli emas nggak? Emas batangan, emas digital. Jangan mas. Maaf mas, di sini banyak orang beli. Ketika ekonominya lagi tidak bagus, orang yang tidak sempat berinvestasi dari kelas menengah itu bisa dia turun ke kelas tidak punya lah, kita bilang ya. Ya, karena kelihatan. Jadi ketika mungkin setahun lalu emas itu nggak sampai harganya, kayaknya cuma 1 jutaan. Tahun ini tuh udah sampai hampir 2 juta. Tahun lalu kan aku nikah. Ini tahun lalu per gram itu 1.100.000. Aku beli 1 gram sebelumnya lagi itu cuman harganya 750.000. Kalau kalian tidak cermat mengelola uang, tidak menyiapkan apa istilahnya tadi uang jaga-jaga itu, entah itu dalam bentuk uang cash ataupun emas, ketika ekonominya buruk, nilai uangnya mensusut. Kelihatan dari harga emas. Kenapa emas itu patokan yang lumayan bagus? Karena kalau kalian tahu sebenarnya emas itu cukup banyak dipakai untuk patokan harga rumah sebenarnya. Jadi harga rumah dulu dengan harga rumah sekarang, cara paling gampang itu ngukur adalah pakai patokan harga emasnya. Kalau dia dibandingin dengan harga emas, harganya tetap. Tapi kalau sama rupiah, rupiahnya turun. Gitu. Ada yang ini nggak pernah beli atau nyimpan mata uang selain rupiah nggak? Apa? USD sama SGD. Ringgit. Apa Der? GBP. Ada selain mata uang itu? Euro? Ada yang selain mata uang itu? Ringgit seriusan. Dari sekian banyak itu, coba buka Google, lihat grafik mata uang SGD 5 tahun terakhir. Coba cari Google. Mata uang SGD versus IDR. 5 tahun terakhir aja. Naik nggak? Berapa persen? Berapa persen? Ada kok biasanya kok. Berapa? Ada kok. Itu. Jadi rupiah nilainya melawan dolar Singapura 5 tahun aja. Itu nilainya turun 20%. Jadi kalian cuma megang dalam mata uang dolar aja, dolar Singapura ya. Itu uang kalian, misalnya 100 juta kemarin, beli mata uang Singapura dolar. Sekarang sudah harganya 120 juta dalam 5 tahun. Didiamin aja dalam bentuk uang. Kayak gitu dah juga emas. Kalau orang zaman dulu investasinya itu aja, karena itu aja yang bisa kan. Nah, apa bedanya sama orang yang lebih bijak sama uang? Bedanya di sini. Jadi yang tadi investasi lebih dari 10, lebih dari 50-30%. Kalau bisa, bangun asetnya. Bangun asetnya. Tadi kan definisinya adalah aset itu adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke kita. Jadi kita beli sesuatu,
itu ngasilin uang. Beli mobil disewain, itu ngasilin uang, itu aset. Tapi beli mobil dipakai sendiri, nilainya turun, itu utang. Kalau misalnya teman-teman udah bisa membangun aset ini, jadi kalau ekonominya lagi jelek, misalnya tadi beli emas kan, beli emas, ekonominya lagi jelek, uang kalian tuh meningkat sebenarnya, asetnya gitu. Tapi secara nilai uangnya, sebenarnya kalau kita pegang uang rupiah turun dia. Targetnya ke arah kanan ya, bukan ke kiri. Targetnya ke kanan, jangan ke kiri ya. Nah, ini yang tak bilang kenapa habits itu penting. Tadi kan teman-teman udah punya goal, sudah punya mimpi, dan kita sudah tahu posisi kita sekarang. Untuk mencapai itu cara paling gampang adalah punya sistem yang bagus. Misalnya nih, ada yang diet nggak? Cewek biasanya diet. Siapa yang pernah bikin resolusi diet? Atau aku pengen diet nih gitu misalnya. Ya nah diet misalnya. Ya kan emang dia beneran diet emang. Nah, pernah nggak di satu titik itu atau misalnya beberapa hari kecolongan, aduh nggak usah deh diet gitu misalnya. Sering kan? Nah, itulah kenapa kebanyakan wanita, terutama wanita ya, karena standar cantik wanita itu kan langsing. Kalau cowok kayak Kevin, mana Kevin? Santai-santai aja. Karena standar emosional cewek cantik itu adalah kurus. Tapi dia tahu goalnya, tapi dia nggak punya sistemnya. Jadi ketika dia keluar sama temannya, yuk beli seblak yuk. Gitu. Udah, nggak jadi dah diet. Besok misalnya, oh aku mau olahraga. Atau misalnya pengen olahraga hidup sehat tahun ini gitu misalnya. Paling 3 minggu aja. Habis itu udah nggak pernah olahraga lagi. Karena sistemnya, karena habitnya itu terhalang karena nggak bangun sistem. Nah, agak susah sih bahasanya emang. Nah, apa ya? Nanti deh sambil jalan aja dah. Nah, ini kan tadi misalnya nih mau beli rumah, misalnya targetnya 1 miliar. Jangka waktunya misalnya pengen tercapai 20 tahun. Tadi kan ada yang tipenya konservatif atau super konservatif, ada moderat, ada agresif. Ini akan membedakan jenis kendaraan investasinya untuk mencapai tujuannya. Yang satu bisa lebih cepat daripada ini, yang satu bisa lebih lambat daripada ini. Nah, ini kalau yang konservatif. Jadi misalnya nih, kalau misalnya aku punya gaji berapa persen untuk mencapai ini dalam waktu sekian. Ini kita pakainya adalah menggunakan, nggak ada ya? Ini menggunakan bunga atau keuntungan dari investasi itu 4% setahun. 4% aja. Reksadana lah, 4% kan. Konservatif itu untuk mencapai ini, kalian harus hampir 3 juta. Setiap bulan. Kalau moderat itu hampir 1,7. Jadi udah kurang dari setengahnya. Kalau agresif, crypto bro, cuman 300.000. Jadi 1/10-nya. Kenapa bisa begitu? Karena nih, investasi 3 bulan, 3 bulan lagi. 3 juta tuh kurang lagi pembagiannya kayak gini. Ini lihat top reksadana 2023 ya teman-teman ya, per tahun. Nah, jadi kalau mau mencapai tadi dengan teman-teman yang konservatif, perlu investasi segitu sebulan dengan return atau peningkatannya tuh segini setiap tahun. Baru 20 tahun tuh nyampe 1 miliar. Kalau tidak ada COVID atau ekonomi yang tiba-tiba jatuh. Kalau stabil ya. Ini kalau yang moderat. Moderat itu ekspektasinya 8%. 8% itu pakai apa sih? Simple. Kalau dulu nih susah.
Kalau sekarang simpel. Ada yang punya apa istilahnya? Install aplikasi kayak Ajaib, Peluang, ada? Sekarang itu udah bisa beli nih. Ini namanya S&P 500. Jadi Standard and Poor, ini namanya indeks saham 500 perusahaan terbesar di Amerika. Dengan naruh duit di sini aja, return-nya itu lebih dari 8% per tahun. Jadi kalian tinggal beli, dicicil setiap bulan, ini bisa tercapai dalam 20 tahun. Ini selama 40 tahun ya. Return rata-ratanya itu 11%. Jadi sebenarnya lebih cepat lagi sebenarnya. Karena lebih dari situ. Nah, selain itu apalagi yang bisa dipakai, saham apa yang kira-kira lebih dari 8% naik harganya setiap tahun? Ada yang tahu? Saham yang naik lebih dari 8% setiap tahun? Kira-kira? Blue chip bisa? Ada nggak yang investasi saham? Siapa aja yang investasi saham di sini? Ada yang investasi spesifik nggak di saham yang dapat namanya dividen? Ada. Dividennya berapa persen paling kecil? Berapa persen? Hah? 7? Oke, sudah lumayan. Di bawah ini, tapi udah lumayan. Ada yang tahu enggak? Ada yang sampai berapa ya kemarin? 13 saham punya dividen. Dividen itu bahasa teknisnya untuk bagi hasil atau bunga kalau di saham. Dan bisa kalian beliin lagi sahamnya nanti. Itu yang paling tinggi kalau di Indonesia itu 13. Itu tapi sahamnya agak ngeri-ngeri dikit karena dia sektornya batu bara. Gitu. Namanya PTBA, Bukit Asam. Jadi kalau misalnya agak berani sedikit, dan mainnya itu adalah di 8% ke atas sedikit, itu. Jadi beli sahamnya adalah yang memberikan dividen. Tapi biasanya harganya nggak terlalu naik turun. Nggak terlalu naik, jadi dia kayak fluktuatif aja. Itu bisa. Kalau BCA, harganya bisa naik lebih dari 8%. Tapi dividennya kecil, cuma sekitar 3%-an. Tapi untuk teman-teman yang moderat dan konservatif, kalau dari pengalamanku, tak saranin mendingan blue chip kayak BCA. Kalau untuk yang konservatif ataupun yang moderat, kalau mau main yang safe jangka panjang, mainnya yang besar kayak BCA. Karena, atau gini deh, siapa di sini yang pakai BCA? Siapa yang punya rekening BCA? Siapa yang berinvestasi di saham BCA? Nggak ada. Nah, padahal kalian pakai kan, tapi kalian tidak berinvestasi di sahamnya. Sebenarnya cara yang paling simpel untuk berinvestasi itu adalah yang mana produk yang kalian suka, investasi di situ. Itu saran investasi paling simpel. Makanya kalau yang orang-orang tahu tuh kayak si Warren Buffett, dia suka minum Coca-Cola, beli dia saham Coca-Cola. Suka makan McD, beli dia saham McD. Itu. Kalau BCA nggak mungkin sih kalian dikasih bagian dari BCA-nya kan nggak mungkin. Tapi secara safety, BCA itu secara long term, coba cariin dong, bisa nggak ditampilin? Cari saham BCA 20 tahun terakhir. Ya gitu aja. Udah BCA aja. Ya gitu aja dah nggak apa-apa. Ini aja. Yahoo Finance aja. Ya. Yahoo Finance. Tapi kan itu harga setelah dia yang sekarang ya, itu kan setelah stok Nggak masalah. Cari max. Chartnya aja deh. Chart. Atau BBCA stok gitu dah.
internetnya. Cat. Kevin. Wah, nggak bisa. Cari BBCA stop gitu aja. BBCA stop. Wah, lemot sekali. Google ininya zoomnya aman kah? Max. Nah, tuh. Sekarang 2025 berarti ambil di 2005 ya. 2008 aja dah. 700 dulu harganya. Atau nggak usah 700 deh, harganya taruh di 900. Kok bisa ada iklan? Jadi misalnya tadi 900, sekarang harganya 9.000. Berarti udah naik berapa persen? Berapa kali lipat deh? 10 kali lipat. Berapa persen? 1.000. Berarti kalau kalian punya taruh uang di sana 1 juta, jadi berapa? 10 juta. Orang cuma 10 kali lipat. Cuman itu kalau ditaruhnya sekali. Kalau kalian terus nabung, jadi kalau di investasi itu ada namanya DCA, Dollar Cost Averaging. Itu sama dengan kalian nabung setiap bulan atau setiap frekuensi tertentu, rutin beli investasi yang kalian mau. Itu akan naik terus di sini. Jadi itu lumayan. Kalau dihitung cuma 5 tahun. Dalam 5 tahun dia udah naik 100%. Jadi kalian naruh uang di situ, misalnya berapa? 10 juta. 10 juta ya taruh 5 tahun tuh nilainya naik. Jadi 200 lah, hampir 200 lah. Ditaruh aja loh. Coba misalnya kalian ada enggak yang 5 tahun lalu misalnya mau beli motor deh. Beli motor 10 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Sekarang harganya pasti turun kan? Pasti turun kan? Motor yang sama kan? Pasti turun kan? Kecuali motornya udah diganti ya. Lain cerita. Jadi ini adalah contoh kalau kita ini. Coba balik dong. Terus. Itu kalau pakai contoh yang paling gampang. Dan ini S&P itu sebenarnya kalau bisa tak bilang sekarang kalau bingung mau beli apa mendingan beli S&P ini indeks paling bagus. Bukan S&P Kevin Kotama bukan ya. Jangan, mereka tidak bisa dibeli. Nah, ini untuk para crypto bro dan para tech savvy. Orang-orang yang biasanya investasinya returnnya di atas 20%, kalau sekarang itu susah. Tapi kalau di tech, di digital pokoknya, di kripto itu bisa, possible banget. Cuman high risk, high return. Jadi kalau high return, risknya masih tinggi. Opsinya kalian jadi naga atau jadi cacing. Kasarnya ngomongnya gitu. Coba buka chart ini dong, chart Bitcoin, supaya keluar Bitcoin chart. Max. Siapa yang beli Bitcoin? Siapa yang punya Bitcoin? Sedikit pun tidak masalah. Beli di harga berapa? Paling rendah? Paling rendah pernah beli di harga berapa? 1,4 apa? 1,4 M. Del, harga berapa Del? Oh kan kamu dibayar tidak membeli. Oh beli. Berapa? Sekarang kan harganya di 100 ribuan. 1,6 M. Iya enggak masalah. Pokoknya harga per koinnya.
Kalau aku di mana ya aku beli ya? Coba cari harga 38.000. Oh nggak bisa di sini. Coba pakai USD bisa nggak? USD. Tuh. Cari 30. Nah. Ya, sekitaran sini berarti. Aku belinya average-nya di 38. Itu berarti tahun berapa tuh? 2022. Sekarang di 100.000. Berarti 3 kali lipat. Dalam waktu berapa? 3 tahun. Berarti per tahunnya 100%. Tahun lalu paling rendah itu di 76. Ya, 76. Dan aku sudah pernah masuk itu di 2017 dong, sini. Di sini. Puncaknya. Nah, dulu pernah beli di harga segini. Pernah, tapi tak jual. Nah, itulah namanya kesalahan pemula. Tapi itu namanya belajar. Itu nggak masalah. Yang penting kalian belajar. Nah, tipsnya adalah ketika kalian membeli sesuatu itu konsisten. Jadi investasi itu kalian tidak bisa menjadi orang yang, oh ini harganya bakal naik atau harganya bakal turun. Nggak bisa. Kita nggak bisa timing the market. Kita bisanya adalah, kita nggak bisa men-time marketnya, tapi kita bisa time in the market. Jadi kalau misalnya harganya turun, beli, naik, nanti ada namanya average. Kita tidak tahu nih ujungnya akan ke atas atau ke bawah. Tapi kalau misalnya kalian percaya sama itu, ya silahkan. Gitu. Coba balik lagi dong. Oh, ada lagi satu dong. Coba buka chart. Cari DCII. DCII. Saham. Max. Ini saham DCI ini adalah saham yang aku tahu yang pertama kali IPO di bidang cloud di Indonesia. Jadi karena aku lumayan ngerti tentang teknologi, waktu IPO itu aku kalau nggak salah masuk di harga 3.000. 3.000 tuh di sini. 3.000 tuh dia naik lagi dikit. Nah, 3.000. Aku jualnya di harga 9.000. Sayang banget kan ternyata. Nah, waktu itu aku bikin riset kecil-kecilan. Aku bandingin DCI ini sama AWS sama yang lain. Harga normalnya ini di 50.000. Tapi karena harganya gitu, ya yang penting udah untung jual. Gak masalah. Cuman kalau misalnya aku beli di harga 3.000, beli 1 biji 3.000, terus naik sampai di sini, udah berapa kali lipat tuh? 193 kali naiknya. 19.000. Nah, itu jarang terjadi, tapi sometimes terjadi. Kalau feelingnya bagus, kalau pengalamannya bagus. Contohnya kemarin ada IPO Fore, ada yang ikut IPO Fore. Kalian beli Fore tidak ikut IPO. Customer macam apa? Tapi rugi memang. Kalau dari sekilas aku cek, kalau menurutku itu adalah tipenya kayak GoTo. Orang buang-buang saham. Investor sebelumnya itu buang saham. Nah, balik dah lagi dah. Mana tadi? Jadi itu salah satu yang mungkin kalian bisa maksimalkan nanti untuk mencapai mimpi teman-teman. Nah, balik lagi ke DCA, jadi dollar cost averaging. Ini tak pakai yang paling ekstrim ya, ekstrim kanan. Jadi kalau misalnya kita investasi 5 tahun dengan setiap bulan nabung segini, jadi sekitar 1,5 juta setiap bulan. Kalau DCA itu yang abu ini investasinya kita selama 5 tahun.
Jadi grafiknya lurus. Ini nilai uangnya. Nilai uangnya itu adalah segini. Jadi 28.000 dolar. Jadi sekitar naik 3 kali lipat. Kalau cuman rajin nabung aja, setiap bulan investasi. Nah, kenapa investasi ini penting? Investasi itu anggap kalian membeli masa depan buat diri sendiri. Pernah nggak lihat saudara yang kerja apa atau keluarga yang dulunya kaya, sekarang miskin? Pernah? Foya-foya kerjaan biasanya kan? Karena masa depannya dia dihabisin sekarang. Kalau orang yang pintar dan dia tekun, dia sekarang mungkin kelihatan biasa aja, lagi 10, 15, 20 tahun, uangnya mungkin banyak tiba-tiba. Karena kalian nggak tahu, dia sambil kerja, nabung, investasi, gitu. Dan 70% sampai 80% dari generasi kita, milenial dan Gen Z ini, itu diprediksi akan kesulitan beli rumah 10-20 tahun lagi. Jadi kalau kalian tidak rajin begini, mungkin tidak akan pernah bisa punya rumah. Kecuali dari leluhur. Ya, ingat jangan dijual. Jangan dijual. Nah, terakhir tipsnya adalah balik lagi ke yang ke awal. Kalau tidak pernah punya kartu kredit, coba apply. Saranku pribadi ya. Karena aku mau teman-teman tuh belajar mengelola resiko, mengelola kredit. Sama kita dipinjemin sama teman, bisa nggak kita dipercaya? Kayak gitu aja sebenarnya. Tapi jangan beli yang aneh-aneh. Gitu. Jangan tiba-tiba punya kartu kredit, aku mau beli PS gitu, aku mau beli motor gitu, susah bayar gitu. Dan bayar lunas setiap bulan. Kartu kredit itu kalau dibandingin sama pay letter, bunganya bisa 0%. Pay letter itu setiap bulan pasti bayar. Iya kan? Kita mau tertib ataupun enggak bayar, pasti bayar. Tapi kartu kredit itu 0. Ibaratnya kita minjem masa depan kita, gaji bulan depan, pakai sekarang. Kayak gitu. Tapi kalau kalian bagus makanya, bank yang penerbit kartu itu akan percaya sama kalian, nanti misalnya mau kredit motor, mobil, rumah tuh lebih gampang. Karena bank tuh melihat karakter. Orang ini bisa nggak dipercaya. Gitu. Aku pernah telat kartu kredit, pernah. Dulu punya kartu kredit karena tak kasih, sebenarnya itu utangnya tujuannya untuk utang produktif. Jadi kalau kredit itu ada namanya cashback, di cash out, dipakai untuk belanja atau investasi. Cuman salahnya orang teman yang tak ajak itu dibawa kabur duitnya. Jadi kartu kreditku yang kalau nggak salah itu limitnya 10 juta, itu jadi 15 pembayarannya. Karena nggak bisa bayar, uangnya dibawa kabur kan. Nah itu berbahaya. Jadi kalau kalian punya uang, berhati-hatilah. Tetap selalu berhati-hatilah. Terus, ini tadi terkait masalah sistem dan investasi dan psikologi. Daripada kita kesulitan setiap bulan beli, milih saham apa. Kalau kalian yang punya bibit, siapa punya bibit? Di bibit itu ada namanya auto debit atau auto buy. Kalau di John pakai apa John? Binance atau apa? Atau pakai yang lain? Nah kalau di Nodak nggak ada. Kalau di Binance itu ada namanya auto invest. Itu bisa di schedule setiap bulan beli apa berapa. Itu akan bantu kalian tadi untuk berinvestasi tanpa kalian kecolongan lupa karena aku lupa transfer gitu. Itu akan membantu kalian. Jadi gunakan sistem sekecil mungkin. Jadi kita kan anak teknologi, menggunakanlah teknologi itu untuk kepentingan kita. Tuh. Terus tipsnya kalau pakai kartu kredit atau pay letter, sekarang beli pakai kartu kredit atau pakai pay letter, uang yang dibuat bayar itu pindahin ke tabungan khusus. Entah itu Cbank, entah itu Neobank. Taruh di sana, nanti kalau misalnya sudah mau bayar, di situ ambil. Supaya kalian nggak pusing nanti pas mau bayar. Karena denda telatnya itu lumayan juga. Gitu. Nah ini cek kesehatan tadi tak bilang.
Kalau di MyBCA, kan aku pakai MyBCA. Kalian tuh bisa lihat sebulan tuh kalian ngeluarin uang berapa, uang masuknya berapa. Jadi tidak perlu capek-capek mencatat. Sesimpel itu. Gitu. Dah, itu aja. Ada pertanyaan? Silakan.